Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di pagi hari Kamis ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu fariidah. Apa arti fariidah? Fariidah itu Bang Feris, fariidah. Fariidah artinya wajib bagi setiap muslim. Ada fardu kifayah, ada fardu ain kan? Nah, fariidah. Fariidah artinya wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Karena kita terlahir dalam keadaan tidak ada ilmu sedikit pun. Gak bisa bahkan kita mengucapkan ayah, ibu. Gak bisa kita membedakan mana huruf A, angka 1. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak ada ilmu sedikit pun. Syai'an, sedikit pun gak ada. Gak ada ilmu. Kemudian Allah kasih kita fasilitas cara untuk berilmu, untuk mendapatkan ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bisa bersyukur. Nah, Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan hati, tempat kita berpikir ya, hati itu ya. Ini alat, otak ini alat. Kalau kita berpikir itu di hati. Ya. Nyambung antara otak dengan hati, tempat kita berpikir hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Kami berikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bisa bersyukur, beribadah. Syukur adalah ibadah. Ya, satu-satunya cara kita bersyukur kepada Allah dengan kita beribadah, nggak ada jalan lain. Ya. Nah, dengan pendengaran, penglihatan dan hati tersebut barulah kita bisa mengucapkan ayah, ibu, ya, bisa bilang iya, bisa bilang tidak. Nah, kita terlahir dalam keadaan tidak tahu apapun, tidak mengilmui apapun. Dengan itu, mana mungkin kita tahu tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mana mungkin kita tahu siapa Allah itu yang menciptakan kita? Apa Islam, agama yang kita anut? Siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling kita cintai lebih daripada ibu kita? Ini tiga ilmu ini tidak ada uzur untuk kita tidak mengilmuinya. Kenapa? Kita harus betul-betul menguasai mengenal Allah, ilmu tentang Islam, ilmu tentang Rasul. Abu Ammar,
Kenapa 3 ilmu ini wajib untuk kita kuasai? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari takwa. Taib. Ada ya ada yang lebih penting dari itu. Nah, Kak Iqbal, karena taib. Ada lagi Bang Felis? Atau ibu-ibu ada yang mau jawab? Ini udah disampaikan kalau nggak salah pertama kali kajian. Ada yang mau jawab kan? Silakan. Ibu-ibu ada yang mau jawab di atas? Kenapa 3 ilmu ini, ilmu mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah, wajib untuk kita kuasai semua. Tidak ada udzur siapapun kita untuk tidak menguasai 3 ilmu ini. Nah, kamu jawab? Usama? Nah, Masya Allah, jazakallah khair. Karena yang akan pertama kali ditanya di alam kubur oleh malaikat mungkar dan nakir. Kenapa dibilang mungkar? Mungkar itu perkara yang kita ingkari, kita nggak suka. Melihat malaikat mungkar itu kita takut, ya. Aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan, menakutkan, ya. Yarhamukallah. Wujud dari malaikat mungkar dan nakir itu sangat menakutkan. Mungkar sesuatu yang diingkari, nakir sama, sesuatu yang diingkari. Maksudnya kita melihatnya tuh nggak mau gitu. Nah, mereka berdua mendudukan kita semua. Kita semua nanti. Ya. Baru kita masuk yang lahat. Saudara-saudara kita masih di atas nih. Masih baru selesai ngurup. Ya, baru nutup tanah. Masih di atas. Kita semua. Kita ditinggal sendirian. Istri kita, anak kita pulang. Ya, harta kita semua pulang. Yang tinggal dengan kita hanya amal ibadah kita. Nah, didudukan kita ini. Asalnya terbaring. Didudukan kita. Ya. Kemudian ditanya, man rabbuka? Ma dinuka? Wa man nabiyuk? Siapa Robmu? Mahnya coba dibongkar lagi. Ya enggak didudukan. Anggar gitu. Ya, masih tetap aja terbaring. Alam barzakh. Udah beda alam. Mau kita pakai toa teriakin juga nggak akan dengar tuh. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang yang mati mendengar. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Di surat Fatir. Tadi di surat Namal. Engkau tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar ya Muhammad. Baru Rasulullah SAW menguburkan seorang Ansor. Rasulullah bilang kepada para sahabat, salu li akhikum at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Coba berdoa kalian. Minta kepada Allah agar saudara kita ini diberi kekuatan oleh Allah untuk menjawab. Dia sekarang sedang ditanya. Rasulullah masih di atas dengan para sahabat. Ya. Dia sekarang sedang ditanya. Rasulullah nggak talqin tuh. Tahu talqin nggak? Talqin teh. Nanti kalau kamu ditanya siapa Robmu, jawablah Robku adalah Allah. Itu namanya talqin. Ya, kalau orang sudah meninggal, ketika sakaratul maut kita talqin. Ucapkan la ilaha illallah. Ayo bilang la ilaha illallah. Nanti kita mentalqin namanya. Mengajak dia untuk mengucapkan sama dengan yang kita ucapkan. Kita ajarkan anak kita umur 3 tahun nih. Anak umur 3 tahun, biasanya 2 tahun setengah. Baru-baru bisa ngomong. Kita ajarkan dia la ilaha illallah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ajarkan baca Quran. Dia nggak bisa baca kan? Ditalkin caranya. Ya, bagaimana dia mengucapkan seperti apa yang kita ucapkan. Ya, seperti itu cara anak-anak Arab umur 2,5 tahun belajar menghafal Quran, ya, dikasih sama bapaknya kertas segini. Kertas segini ditulis mohon saudaraku tolong talqin anak ini satu ayat pertama di surat An-Naba.
Ya, nanti anak ini pergi nih, jalan-jalan masih kayak gitu ke orang-orang yang sedang habis sholat subuh nih. Habis sholat subuh, ya, di masjid ada berapa orang lah, mungkin ada 40 orang. Datang ke satu bapak, kasihin kertasnya ini, dibaca, oh ya, duduk di depannya. Amma yatasaalun. Satu ayat aja. Nanti dia bilang amma yatasaalun. Nah, pindah lagi nih ke orang lain lagi. Paman tolong dikasih ini, nanti dia baca. Oh ya, duduk sini. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Ah, udah. Satu hari, setiap hari satu ayat. Setiap hari satu ayat. Ya, hafal Quran. 2 tahun, 3 tahun hafal Quran. Pada saatnya, maksudnya umur segitu mereka sudah menghafal dengan cara talqin. Ya, anak-anak kita, adik-adik kita ajarin kayak gitu. Ya, nah, talqin orang yang masih hidup di dunia kepada orang yang sudah mati percuma. Mereka tidak mendengar kecuali hanya suara terompah, suara sendal kita ketika kita meninggalkan mereka. Hanya itu saja. Agar mereka jelas, ya, sendirian mereka ditinggal. Nggak ada yang menemani dia. Rasulullah sudah mengingatkan, yatba'ul mayyit salat, yang mengikuti mayit itu 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, dan amal. Keluarga, anak, istri, saudara, orang tua bahkan sebagian, cucu ada sebagian, teman-teman dekat ikut nguburin kita. Harta kita, pakai mobil kita, pakai motor kita bawa, ya. Kemudian amal kita. Yarji' itsnan, yang kembali 2, pulang seluruh keluarga kita, pulang mobil kita balik lagi. Yang bersama kita hanya amal ibadah yang bareng dengan kita. Nah, Rasulullah udah bilang, kalian nanti ditemani hanya dengan amal saja. Terdengar suara terompah mereka meninggalkan kita. Hanya itu saja. Terakhir yang kita dengar dari penghuni kubur. Salah. Yang terakhir yang kita dengar dari orang yang masih hidup di dunia. Selebihnya nggak ada lagi. Nggak terdengar. Mau ada yang teriak-teriak di atas. Mau ada yang curhat di atas. Ya, istri curhat sama suaminya udah meninggal. Orang tua curhat sama orang tua lagi. Anak curhat sama orang tua yang sudah meninggalkan. Ada ya yang akad nikah di kuburan, ya nggak? Ya, kan ada yang akad nikah di depan kuburan. Nggak ada manfaatnya. Nggak dengar mereka itu. Pertama tadi di surat An-Naml, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang yang mati itu mendengar. Yang kedua, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar. Nggak bisa kedengar. Makanya Rasulullah bilang tadi di awal, salu li akhikum at-tasbih. Berdoalah kalian kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk saudara kalian bisa menjawab. Yang membuat seseorang dia kokoh, dia tegar, melihat mungkar dan nakir dengan pertanyaannya, dia bisa menjawab. Mar rabbuka rabbi Allah, wa ma dinuka dinil Islam, wa man nabiyyuka nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa menjawab kecuali hanya mukmin. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang Anda baca tadi di surat Ibrahim. Allah mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhiratnya. Di kehidupan dunia, dia nggak malu, dia nggak minder, dia nggak takut untuk beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, untuk mengingatkan saudaranya, ini nggak boleh, ini maksiat, ini namanya khianat, ini namanya nggak jujur, ya, yang seperti ini namanya maksiat, ini judi namanya, ini riba. Nah, dia ingatkan seperti itu, dia berani, dia nggak segan, nggak malu. Itu tanda iman seseorang ketika di dunia. Kalau imannya lemah, malu dia, takut nanti bisi naon. Itu tanda iman lemah, ya.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu menunjukkan selemah-lemah iman dia. Hanya bisa mengingkari dengan hati. Nggak bisa mengingkari dengan lisan. Nggak bisa mengingkari dengan tangan. Adik kita sendiri nih. Ya. Anak kita sendiri misalnya melakukan maksiat. Nggak bisa kita ingkari dengan tangan. Hanya bisa kita ingkari dengan lisan atau dengan hati misalnya. Lemah iman kita. Ya. Mukjizat Nabi Hud. Udah ditanya dulu ya. Mukjizat Nabi Hud lumayan hadiah. Ibu-ibu silakan Bu. Mukjizat Nabi Hud apa Bu? Langsung ke mukjizat Nabi Hud nih baru Silakan Bu. Tong googling ya. Nah, silakan yang tahu mukjizat Nabi Hud. Biasanya juga di Google salah coba. Enggak apa-apa. Coba Bang Felis googling teranaon. Mukjizat Nabi Hud. Abu Amar ada? Lagi dicari ya. Itu dia Google, dia nggak belajar Tohawi ya, dia salah tuh. Nah, yang tahu ya mukjizat Nabi Hud silakan. Abu Amar ada? Kembali? Belum ya? Itu salah itu yang di sana tuh. Nah, ada di situ? Ada catatan. Nggak mungkin itu ada di Google. Kalau ada di Google tuh berarti udah ada yang update tuh. Nah, ya. Jadi apa mukjizat Nabi Hud? Ada yang bilang di sana awan datang hitam, dalamnya api. Di dalam awan itu api dalamnya. Ya, untuk mengadab kaum 'Ad. Ya. Itu azab, bukan mukjizat. Ya. Mukjizat Nabi Hud, beliau kumpulkan seluruh kaum beliau. Ingat, kalau ada yang namanya Superman, kalau memang di dunia ini ada yang namanya Superman, dia adalah kaum Nabi Hud. Gimana itu? Gimana itu Bang Felis? Saking kuatnya, dahsyat kekuatan mereka itu. Kata Allah, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah nggak pernah lagi ciptakan manusia seperti itu dimanapun. Saking kuatnya. Di surat Al-Fajr. Di surat Al-Fajr. Ya, iromadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak ciptakan manusia seperti itu dimanapun. Saking kuatnya. Ada satu kampung macam-macam, cukup dikirim satu orang, hancur semua satu orang. Nggak perlu helikopter Apache, nggak perlu. Ya, untuk menghancurkan satu kota. Satu orang. Ya, kaum 'Ad namanya. Ya, nah kaum 'Ad ini dikumpulkan seluruhnya oleh Nabi Hud. Tadi Nabi bilang orangnya kuat-kuat, besar-besar. Batu tinggal diangkat, tinggal dibikin, sangat mudah bagi mereka ini. Ya, dikumpulkan semuanya beribu kaumnya oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka sedang benci-bencinya dakwah tauhid. Mereka nggak suka untuk diajak hanya menyembah Allah saja. Mereka suka nyembah kuburan, mereka suka nyembah pohon keramat, mereka suka nyembah batu keramat, datang ke sumur keramat, datang ke gua-gua keramat. Ini mereka suka maksiat ini dan itu. Ini mereka lakukan. Nabi Hud berdiri di atas pasir, kalau di kita mah bukit kecil ya. Dikumpulkan semua kaumnya, kemudian mendakwahkan la ilaha illallah. Mengajak mereka untuk bertauhid, sedikit pun tidak getar. Nabi Hud alaihi salatu wassalam menghadapi ribuan kaumnya yang sedang membenci dakwah tauhid. Itu mukjizat Nabi Hud. Enggak ada nabi yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib, enggak sampai ribuan. Dan orang-orangnya enggak ada yang sekuat-kuat siapa kaum 'Ad. Ya. Nah, Nabi Hud disebutkan dalam kitab Syarh At-Tahawiyah oleh para ulama.
Mukjizat Nabi Hud adalah menyampaikan tauhid dan memperingatkan kaum mereka dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan, mengajak mereka pada kebaikan, mengajak mereka pada tauhid di saat kaum mereka sedang menentang dakwah itu. Gak gentar Nabi Hud. Sendirian, dilawan sama beribu. Nah, itu tanda apa tadi? Iman. Tanda iman. Kekuatan iman seseorang yang bisa menyampaikan kebenaran. Kata Rasulullah, fid dunya kata Allah, yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan ucapan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Apa maksudnya di kehidupan akhirat? Pertanyaan tuh. Ketika ditanya marrabbuka, dia enggak ya. Dia menjawab Rabbi Allah. Wa madinuka dinil Islam. Wa man nabiyyuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hafalan ya. Enggak kita jadikan zikir itu. Kalau ditanya siapa Robmu, jawabnya adalah Robku adalah Allah. Pakai bahasa Arab misalnya mau jadikan zikir, enggak, bukan hafalan. Sekarang orang Kristen aja ditanya siapa Tuhannya Nabi orang Islam. Apa agamanya orang Islam? Siapa nabinya orang Islam? Bisa jawab tuh orang kafir tuh. Iya kan? Bisa jawab mereka orang kafir. Jadi yang bisa menjawab di alam barzakh hanya mukmin. Hanya mukmin. Orang yang beriman. Ya. Nah, untuk bisa orang ini dikokohkan, bisa menjawab, kata Rasulullah, "Salu li akhikum at-tasbit." Coba doakan agar saudara kalian ini dia kokoh, bisa Allah kasih kekuatan untuk bisa menjawab. Ya. Karena dia sekarang sedang ditanya. Kalau bisa menjawab 3 pertanyaan ini, kemudian kata malaikat ini 6 sholihan. Kau mau istirahat dengan baik silahkan. Atau mau berkunjung, berziarah ke kerabat yang sudah meninggal duluan, ya, ke orang tuanya, bisa. Mana dalilnya? Sebagian ulama mengatakan dalilnya ketika Rasulullah membisikkan kepada Fatimah, tidak lama lagi aku akan meninggal. Nangis Fatimah sejadi-jadinya. Kemudian dibisikkan lagi oleh Rasulullah, dan kau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan bertemu denganku paling cepat. Maksudnya 6 bulan setelah itu, maksudnya setelah Rasulullah meninggal, 6 bulan setelah itu Fatimah meninggal. Meninggal Fatimah. Maksudnya bertemu denganku yang paling cepat. Berarti apa? Berarti yang meninggal bisa apa? Bisa bertemu nih. Nah, ini sebagian ulama berdalil dengan itu. Ya. Kemudian dia ditemani dengan sosok yang baik rupa. Ini sebenarnya kan ada pembahasan kita sebenarnya nanti, ya. Dia akan ditemani dengan sosok yang baik rupa, harum wangi. Ditanya, "Siapa engkau?" Kata orang ini, "Ana amalukas soleh." Aku adalah amalan solehmu. Berbeda dengan yang tidak bisa menjawab, "Man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Man nabiyyuk?" Siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Orang-orang ini hidup di zaman Nabi, sholat di belakang Nabi sebagiannya. Orang munafik, nggak ada iman. Dia ragu dengan Islam. Dia ragu dengan kebenaran Quran. Dia ragu dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nggak ada kekuatan imannya. Dia masih Islam. Dia mau jual Islam. Di dunia dia jual Islam dengan pakai baju Santa Claus. Dia akan jual agama Islam ini di dunia ini dengan ucapan selamat Natal. Nggak boleh seorang Muslim dia menggadaikan agamanya. Ini anugerah terbesar orang di zaman Nabi SAW mau perang anak sama bapak karena kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah. Diusir dari rumahnya karena kalimat la ilaha, bukan kebon. Bukan karena sawah mereka perang. Ya, karena kalimat la ilaha illallah. Kullun nasi yaghdu, kata Nabi SAW. Setiap manusia itu sedang jalan kita ini menuju akhirat. Fabai'un nafsahu, semua kita sedang menjual nyawa kita ini. Sedang menjual nyawa kita. Ke siapa kita jual nyawa kita? Famu'tiquha au mubiquha. Hanya 2 kata Rasulullah. Entah dia jual nyawanya kepada Allah, dengan itu dia bisa keluar dari neraka, atau mubiquha, dia jual kepada selain Allah, dengan itu dia terjerumus masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Hanya itu. Nah,
Ditemanilah dia dengan sosok yang baik rupa kalau dia mukmin, tapi kalau dia buruk, dia jahat. Dia ditanya, siapa orang ini yang diutus kepada kalian? La adri. Aku tidak tahu. Kata munafik ini, dia hidup di zaman Nabi. Dia sholat di belakang Nabi. Umroh, haji dengan Nabi. Bahkan pernah ikut jihad di perang Tabuk bersama Nabi. Ikut jihad, orang munafik juga. Bukan artinya sembunyi aja dia di dalam kamar, enggak. Dia sholat, puasa, haji. Orang munafik di zaman Nabi SAW, dia enggak percaya dengan kebenaran Islam ini. Dia masih ragu, benar enggak ya hukum Islam, syariat Islam. Siapa orang ini yang diutus kepada kalian? La adri, dipukul. Disiksa oleh Munkar dan Nakir. Sampai dia betul-betul tidak bisa lagi, nah baru dihimpit kuburannya itu sampai yakhtalif adla'uh. Adla' ini tulang rusuk. Yakhtalif gini, yakhtalif nih. Tulang rusuk kita kan gini ya. Dihimpit, dipersempit kuburannya sampai yakhtalifnya apa? Berselisih ya. Sampai berselisih tulang rusuknya, kemudian didatangkan sosok yang buruk rupa, yang menyeramkan, yang busuk. Siapa engkau? Aku adalah maksiat yang kau lakukan. Aku adalah dosa-dosa yang kau lakukan. Nah, seperti itu dia terus diazab. Ya, di alam kuburnya sampai hari dibangkitkan. Entah apa misalnya, mungkin dia seorang dalam riwayat, satu riwayat ya. Dia seorang ustadz. Dia seorang ustadz yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia seorang ustadz, hafidh Quran yang tidak mengamalkan Al-Quran, kepalanya dipecah terus. Sampai hari kiamat. Ada seseorang yang viralkan, video, kemudian tulis viralkan, bohong, dusta. Dia menyebarkan berita bohong, berita dusta. Yakzib fil afaq, kata Nabi. Dia berdusta sampai ke penjuru-penjuru dunia. Sekarang nih, kalau dulu orang susah untuk berdusta ke penjuru-penjuru dunia. Harus ngirim orang ke timur, ke barat, selatan, utara, nyewa orang untuk berbohong. Si fulan tuh kayak gini, si fulan tuh kayak gini, untuk berbohong. Sekarang pakai media sosial. Mau yang dihujatnya bisa, dari orang tua dia sendiri sampai presiden. Bahkan Nabi Muhammad bisa dia berdosa, bisa dia hujat. Naudzubillah. Ya. Afak, orang kampung dia baca, teman SD dia baca, teman yang di luar negeri baca, orang yang enggak dia kenal baca, viralkan itu. Ya, video yang dia buat, foto yang dia buat, mulutnya disobek sampai ke belakang kepala. Matanya disobek sampai ke belakang kepala. Hidungnya disobek ke belakang, yang sebelah kanan. Habis semuanya, kemudian pindah ke sebelah kiri. Ini udah benar lagi nih. Terus dipakai sebagian kayak gegep. Ya, tang panjang kayak gunting rumput lah, seperti itu. Oleh malaikat sampai hari kiamat. Siapa mereka itu, wahai Jibril? Mereka yang berdusta sampai afak. Ya. Kemudian ada yang berzina, dibakar dalam tong, kendi sampai hari kiamat. Ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, jadi ya, seseorang bisa dia menjawab dengan imannya. Dia bisa menjawab dengan imannya. Kita belajar ilmu agama untuk menumbuhkan iman tersebut. Agar kita nggak ragu lagi terhadap Islam ini. Kita nggak ragu lagi dengan kebenaran Nabi Muhammad. Dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita terlahir dalam keadaan nol. Nggak ada ilmu sama sekali. Jelas ini ya? Nah, jadi kita, kenapa kok mereka orang kafir dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa orang kafir masuk ke dalam neraka? Ini silakan, ada ayatnya 2, ya, silakan. Apa itu? Di surat Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andaikan kami dulu mau dengar aja ayat Al-Quran dibacakan.
Kami dulu mau aja berpikir tadabur, baca-baca, merenung, mengamati, kami nggak akan menjadi penghuni neraka. Kami nggak akan menjadi penghuni neraka. Kami nggak mau dengar. Kami nggak mau merenung. Kami nggak mau tadabur Al-Quran. Nggak mau memahami. Itu kata penghuni neraka di surat An-Nur. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Kenapa? Karena kami telah berikan untuk mereka akal, tapi mereka tidak gunakan untuk memikirkan kebenaran ini, Islam ini. Ya, akademis terus, dunia terus, pertandingan terus, perlombaan terus, hiburan terus, jalan-jalan terus. Nggak ada. Akhiratnya nggak ada. Persiapan dia untuk bertemu Allah nggak ada. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada di antara kalian, kata Nabi Muhammad, kecuali dia semua akan berhadapan dengan Allah sendirian-sendirian, berbicara dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara kalian dengan Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua akan datang kepada Allah sendirian-sendirian. Sendirian-sendirian. Ya. Mempertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatan. Illa sayukallimuhu rabbuhu. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka pun Allah berikan untuk mereka pendengaran, tetapi mereka nggak mau dengar ayat Al-Quran dibacakan. Hayo weh musik, nyanyi weh terus. Ya. Berapa Al-Quran yang dengar? Skip, nanti skipnya. Ada Al-Quran lewat, ceramah lewat, ya. Gak mau didengar tuh. Musik didengar, yang gak manfaat didengar. Dikasih pendengaran, gak mau dengar, kata Allah. Dikasih penglihatan, gak mau melihat kebenaran. Kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin karena itu. Mereka tidak memanfaatkan untuk ibadah tadi. Ya. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Lebih sesat daripada binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf. Nah, ya jadi kita belajar ini baru mukadimah kita tadi ya. Mukadimahnya kita kan ada hukum Islam tuh ada yang fardu, ilmu Islam tuh ada yang fardu ain. Fardu ain itu tuh kita belajar Allah tuh siapa? Islam itu apa? Nabi Muhammad itu siapa? Ya. Kita harus tahu. Nah, kemudian ada yang tentang sholat Nabi, bagaimana sholatnya Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Harus kita belajar sholat. Karena kita lahir dalam keadaan nggak tahu sholat yang benar tuh kayak gimana. Terkadang cuma ngelihat orang, kadang cuma dipraktekin sama guru ngaji kita, nggak tahu kita, nggak dikasih tahu mana dalilnya pergerakan itu nggak dikasih tahu dalilnya. Menelunjuk dengan jari telunjuk, kenapa nggak pakai jempol? Lebih sopan meren. Kenapa pakai jari telunjuk ketika kita tasyahud? Harus tahu dalilnya, mana dalilnya, nggak perlu hafal. Pernah dengar sekali aja. Pernah lewat sekali baca aja. Berarti kita beribadah sudah tidak taklid berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus beribadah dari sumbernya, dari ayat Al-Quran dan bukan katanya cenah-cenah, ya sahur keterangan, kata ustadz gini, kata orang tua gini, enggak. Mana dalilnya? Kalau yang kita belajar Islam itu harus pakai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak bukan bagian dari Islam itu mah.
Itu mah kata kelompok ini, kata golongan itu, enggak. Islam itu adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Itu kata Imam Syafi'i. Al-ilma qala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Itu yang dikatakan ilmu. Ya. Nah, ada yang hukumnya fardu kifayah. Belajar ilmu agama itu ada yang fardu ain. Fardu ain kayak tadi. Ya, wajib semua kita harus mengilmui 3 hal tadi. Sholat, wudhu, kita harus tahu. Karena itu yang kita kerjakan terus. Ya. Ada yang hukumnya fardu kifayah. Mungkin ilmu waris. Sebagian orang ada waktu dimudahkan untuk belajar ilmu waris. Nah, wajib bagi dia. Dengan dia belajar ilmu waris, maka gugur sebagian yang lain untuk mempelajari ilmu waris. Dan hukum dia ketika dia mempelajari ilmu waris tersebut, atau bahkan ada yang sunnah, udah ada abang saya udah tahu ilmu waris, adik saya udah tahu ilmu waris, ayah saya bahkan ulamanya ilmu waris, misalnya kayak gitu tuh. Dia tetap ingin belajar juga ilmu waris. Berarti hukum dia sunnah namanya. Namanya sunnah. Ya. Kalau tadi fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah itu satu keluarga, satu kampung nggak ada yang tahu ilmu waris kecuali satu orang ini. Maka dia hukumnya wajib bagi dia ini. Karena dia sudah belajar satu kampung itu nggak wajib lagi bagi dia, bagi mereka. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Tapi kalau misalnya keluarga dia semua tahu ilmu waris, dia ingin juga belajar ilmu waris, dia jadi hukumnya apa? Sunnah. Ya. Ketika dia belajar ilmu waris yang itunya hukumnya sunnah, mau amal ibadah sunnah apapun dikerjakan, sholat sunnah, tahajud dia nggak nonstop dia kerjakan. Nonstop. Maksudnya tetap malam ya kerja ini ya. Maksudnya seumur dia nggak pernah dia tinggalkan. Puasa Daud, haji, umroh yang sunnah hukumnya. Tetap lebih besar pahalanya dia belajar ilmu waris. Belajar seperti ini, duduk seperti ini. Ini jauh lebih besar pahalanya daripada ibadah sunnah apapun. Mau haji sunnah, mau umroh sunnah. Amalan terbaik setelah amalan wajib. Karena apa? Ilmu agama ini manfaatnya bukan untuk pribadi. Tetapi bagaimana sampai juga ini untuk orang-orang yang kita cintai. Istri kita sampaikan kepada anak kita. Bagaimana kebaikan ini pula sampai ke tetangga kita, ke kerabat kita, masyarakat kita, bangsa dan negara. Enggak kita mendolimi orang, karena ilmu agama ini. Ya. Karena itu malaikat mendoakan para penuntut ilmu, ya, ikan di lautan, semut di lubangnya. Mereka mendoakan para penuntut ilmu karena kebaikan ilmu sampai kepada mereka. Ya, taib. Emang sampai apa ilmu kepada mereka? Semut, sirum. Ilmu apa yang sampai kepada mereka? Usama, apa kira-kira tuh semut yang sampai ke mereka tuh? Apa faidah kebaikan semut? Mereka ini apa faedah kebaikan semut nih? Dari ilmu maksudnya. Kok sampai mereka mendoakan para penuntut ilmu? Sirum. Allah alam. Ada yang tahu? Felis? Haramkan apa? Nggak boleh bunuh semut sembarangan. 4 binatang yang nggak boleh dibunuh. Semut, lebah, katak, burung hudhud. Ya, mereka mendoakan para penuntut ilmu. Jadi nggak sembarangan dibunuh. Satu semut nyengat kita, gigit kita. Sarang semut semua dibakar. Berdosa kita. Kaum yang bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Ya, sebagian orang menghabisin semuanya, nggak boleh. Kalau mau kita usir dulu, nggak boleh langsung semuanya dibasmi semua, nggak boleh. Ya. Kemudian apalagi? Kenapa ikan? Kan kalau Rasulullah tahu ikan. Ada sebagian orang makan ikan langsung digoreng hidup-hidup ya nggak? Ya, hidup-hidup ada yang langsung digoreng tuh. Panas, nggak boleh. Belalang juga nggak boleh. Apa namanya? Membunuh dengan api, hukumnya nggak boleh. Membunuh dengan api hukumnya nggak boleh. Belalang biasanya kan langsung digoreng ya nggak dulu dimatiin satu persatu, harusnya dimatiin dulu. Ya, demikian juga ikan ada langsung dimasak kayak gitu masih hidup. Ya, jadi apa misalnya?
Kata Rasulullah SAW, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Robnya api. Ya, kecuali hanya Allah yang boleh membunuh dengan api itu. Nggak boleh membunuh dengan membakar. Dibakar, nggak boleh. Maling, tewak, kemudian diduruk. Wah, itu dosanya besar banget. Dia bisa jadi dibalas dengan diduruk lagi. Nggak boleh membakar maling dengan ya. Nggak boleh membakar tuh nggak boleh. Tuh. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Ini bermukadimah nih. Apa kajian kita terakhir tentang apa coba? Tentang konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama apa? Bahwa kita baru yang pertama, belum selesai juga yang pertama itu. Apa itu yang pertama? Membenarkan Rasul. Oh ya ibu-ibu, ada yang mencatat nggak Bu? Dapat hadiah Bu? Apa saja konsekuensi dari kalimat Muhammad Rasulullah? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atau yang mau jawab silakan. Ada 4 konsekuensi kalimat Muhammad Rasulullah. Ada 4. Yang masih ingat silakan, yang mencatat bisa jawab. Nggak apa-apa, buka catatannya Bu. Iya, konsekuensi. Iya, Masya Allah. Ibu siapa? Ibu Yati. Yang kedua? Iya. Ulangi lagi Bu. Yang pertama apa? Betul. Yang kedua? Betul. Naam. Yang keempat? Banyak kau ibadah kepada Rasul. Tidak kita beribadah, salah catatannya Bu. Tapi udah benar lah, insya Allah dapat hadiah. Maksudnya tidak kita beribadah kecuali sesuai tuntunan Rasul. Bukan ibadah kepada Rasul, syirik atau ibadah. Tidak kita beribadah kecuali sesuai tuntunan Rasul, ajaran Rasul, sesuai syariat. Apa sesuai syariat teh? Sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini 4 ya konsekuensi seseorang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita baru membahas 1, yaitu apa? Tasdiqu fima akhbar, membenarkan Rasulullah SAW apapun yang dikabarkannya. Terkadang itu nggak masuk akal kita, nggak masuk perasaan kita. Apa contohnya kemarin? Lalat, ya masuk ke cangkir. Kemudian apa lagi? Apalagi yang nggak masuk akal? Apa Bang Mar? Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj kemarin pembahasannya panjang ya. Tentang Isra Mi'raj, Rasulullah SAW Rasulullah naik buraq ke Masjidil Aqsa. Ya itu gimana baju Rasulullah nggak sobek-sobek? F1 lagi apa? MotoGP aja. Gimana orang yang pakai bajunya, pakai kulitnya? Rasulullah lebih cepat dari MotoGP itu. Apakah enggak ini mukjizat namanya? Namanya mukjizat. Kalau kudu pakai jaket kulit bukan mukjizat itu mah. Ya. Mukjizat. Kemudian apalagi kemarin yang dibahas? Ya, tentang air kencing, unta, ya. Air kencing unta bukan hanya tidak najis, tetapi bahkan boleh untuk diminum. Bahkan itu adalah obat. Ya mungkin walaupun itu kayak gitu, cuman kita kan itu tentang boleh atau tidaknya ya, bukan apa? Bukan mau atau tidaknya. Kalau mau atau tidaknya itu terserah kita masing-masing. Ya, terkadang ada pun masih apa namanya? Masih takut kita untuk minumnya. Bukan takut apa namanya? Jadi ada cerita, kalau nggak salah Ustaz Abu Haidar hafizahullah taala. Beliau beli itu, kemudian dikasih ke ayah beliau. Kemudian kurang enak dikit perutnya, setelah itu sehat. Setelah itu enak badannya. Nah, beliau cerita hafizahullah taala. Nah, di sana banyak hal-hal yang itu tidak sesuai, tidak masuk akal pikiran kita, nggak masuk
perasaan kita, nggak masuk adat istiadat kita. Tetapi selama itu datang dari Nabi Muhammad SAW, wajib untuk kita benarkan. Ini permasalahannya panjang ya, cuman Ana pun ingin memperpanjang juga sebenarnya, karena ini penting. Yaitu apa? Kita wajib untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, baik itu yang lampau atau yang akan terjadi di dunia ini, atau yang itu di alam barzakh, atau yang itu di alam akhirat. Ini semua perkara-perkara apa? Gaib. Yang datang kabar dari Nabi SAW dan wajib untuk kita benarkan. Ya. Di antaranya, kanallah walam yakun syai'un qablah. Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Allah itu hidupnya azali. Belum ada makhluk, Allah udah ada. Kanallah walam yakun syai'un qablah. Ya. Tidak ada makhluk sebelum itu. Kemudian awal ma khalaqallahul qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah pena, kolam. Ya. Kemudian wa huwa indahu fawqal arsy. Dan kolam tersebut ada di sisi Allah, yang Allah ada di atas arsy. Jadi para ulama khilaf mana makhluk yang pertama. Apakah kolam, pena untuk menulis takdir, atau arsy. Apa itu arsy? Singgasana Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling besar adalah singgasana Allah. Ya. Nah, ditopang oleh 8 malaikat arsy itu. Jarak antara syahmatu udhunai, ini syahmah, ini apa namanya? Telinga kita yang paling bawah ini kan gak ada tulangnya ya. Lemak semuanya nih. Bahasa Arabnya syahmah, lemak telinga paling bawah. Antara telinganya ini sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Besarnya malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala, yang menopang arsy Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ulama khilaf, mana yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, kolam ataukah arsy? Jadi ada 2 pendapat di sini. Kemudian Allah berkata kepada kolam, kepada pena, uktub, menulislah engkau wahai pena. Wa ma aktub, bisa ngomong nih pena ini. Nggak tahu kita materialnya terbuat dari apa, nggak tahu. Kalau pulpen sekarang kan nggak bisa ngomong ya. Nah, uktub, wa ma aktub ya Rabb. Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Allah berikan ilmu gaibnya kepada pena untuk menulis apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Yang global, yang detail. Ya, misalnya kita duduk di sini, ya kita angkat tangan kita letakkan lagi, semua secara detail. Allah tulis semuanya secara rapi. Ya, ditulis di Lauhul Mahfuz oleh kolam. Itu yang namanya suratan takdir. Ada 4. Suratan takdir itu ada 4. Yang pertama penulisan takdir secara umum. Nah itu tuh. Ya, kapan itu ditulis? Kapan itu ditulis? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Innallaha qaddara maqadirul khalq. Sesungguhnya Allah menetapkan ketetapan takdir makhluknya qabla ayyakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alf sanah. Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, jadi Allah menciptakan kolam 50.000 tahun setelah itu baru Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Satu hari di sisi Allah bagi kita sama dengan 1000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun di surat Al-Hajj. Satu hari di sisi Allah sama 1000 tahun kalian hitung. Ya. Nah.
Ketetapan takdir yang pertama, tadi kapan? Takdirul am. Ketetapan penulisan takdir yang pertama itu tadi, ketika Allah suruh pena untuk menulis di Lauhul Mahfuz semua apa yang terjadi sampai hari kiamat. Semua. Kemudian yang kedua, itu takdir al-umri. Penulisan takdir per umur. Penulisan takdir per umur. Jadi kita ketika ada khilaf, ada dikatakan di hari ke-120. Di 1 bulan ke-3. 1 bulan ke-3. Di 1 bulan ke-4, afwan. 1 bulan ke-4. Jadi di umur 4 bulan. Janin. Ada yang mengatakan di umur 42 hari. Janin. Kita semua ketika masih di dalam perut ibu kita, masih di rahim ibu kita, Allah kirim malaikat untuk menulis di sini. Di antara kedua mata di kening, di antara kedua mata di sini, kecil sekali. Kalau sekarang baru ditemukan untuk mikrodata itu ya, chip yang sangat kecil bisa memuat data yang sangat banyak, ya enggak? Manusia tuh udah berapa ribu tahun umur manusia baru bisa menciptakan sekarang. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah suruh dari dulu lagi untuk menulis di titik kecil di kening di antara kedua mata kita. Ditulis di sana arzak, rizki, semua rizki. Makanan yang kita makan apa saja, ayah soto, ayah sate, ayah batagor, ayah bakso, berapa butir nasi yang kita makan, pakaian yang kita pakai, ya, kemudian oksigen yang kita hirup, apa satuannya? Apa satuannya? Nah, nggak tahu ya, nggak tahu, memang ada satuannya. Oksigen yang kita hirup, berapa tuh orang beli? 1 bulan ada 25 juta orang beli oksigen untuk bisa nafas saja, untuk bisa ngirup aja. 25 juta. Kita gratis nih sejak kita lahir. 1 bulan 25 juta. Oksigen, tabung oksigen apa satuannya namanya ya? Segitu. Nah, liter. Berapa liter oksigen yang kita hirup? Berapa liter air yang kita minum? Yang ini kopi, yang ini teh, yang ini jus, ini berbagai macam minuman yang kita minum. Ya. Rizki Allah, kesehatan. Ya. Anak, istri ada berapa? Rizki ya enggak itu semuanya. Kemudian kendaraan, rumah, ya, rizki semua ditulis secara detail. Kemudian ajal, berapa umurnya, berapa tahun, berapa bulan, berapa pekan, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik, di mana meninggalnya, ya, di mana meninggalnya, bagaimana meninggalnya. Itu semua ditakdir, bukan artinya orang yang ketabrak itu belum sampai takdir. Itu takdirnya di situ. Orang yang jatuh tuh masuk sumur, meninggal misalnya. Takdirnya di situ. Orang bunuh diri, itu takdirnya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Itu takdirnya, bukan artinya belum sampai takdir. Ya, takdirnya dia mati ya kayak gitu, jatuh, mati kecelakaan, mati bunuh diri. Misalnya bukan ini meninggal yang nggak wajar lah. Maksudnya apa namanya? Yang seakan-akan orang berpikir itu belum sampai ajalnya. Enggak, itu ajalnya segitu memang. Ya. Inna ruhal qudus, gimana kata Rasulullah SAW? Yarahu fi qalbi, sesungguhnya Jibril menyampaikan ke dalam hatiku, tidak akan mati satu jiwa pun kecuali sudah penuh rezekinya. Sudah penuh rezekinya. Jadi sebagian doa ulama untuk misalnya kayak Netanyahu nih, ya, kita doakan keburukan untuk Netanyahu ini, ya, mudah-mudahan Allah sempurnakan rezekinya. Maksudnya sempurnakan rezekinya bukan artinya kebaikan itu. Jadi rezekinya penuh, udah
udah dapat semuanya mati lagi dia tuh. Dan nggak akan nabi. Ya, amin ya. Mudah-mudahan Allah binasakan mereka itu. Allahumma amin. Ada seorang dia jatuh ke sumur. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin ya. Jatuh ke sumur, berdiri lagi, bisa ya diselamatkan, hidup dia, nggak mati. Sumur nggak kayak sumur di kitanya cuma 7 meter, 10 meter. Sumur-sumur di sana puluhan meter. Puluhan meter kalau sumur-sumur di sana, nggak ada yang sumur-sumur pendek-pendek. Ya, kemudian dia kasih minum susu. Ya. Tadi gimana jatuhnya? Tadi kayak saya gini, jatuh lagi dia betul. Jatuh lagi dia betulan, mati dia di sana. Kenapa tadi nggak mati, sekarang kenapa mati ya? Belum cukup rizkinya, belum sempurna rizkinya. 1 gelas susu dia minum. 1 gelas susu itu udah sempurna, itu rizki dia. Belum ada 1 bala-bala yang kita makan, ya nggak akan mati seseorang. Kalau memang rizkinya apa? Belum sempurna. Ya, kalau sudah sempurna rizki seseorang pasti mati. Mau dokter spesialis, mau pakai alat ini, mau pakai alat itu, didatangkan sub spesialis dokter. Untuk otak pakai teknologi apa, paru-paru, jantungnya, ginjalnya semua nggak bisa. Sudah sempurna rizkinya. Nggak akan bisa hidup lagi dia. Nah, rizki ditulis. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dari pakaian, kendaraan, rumah, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi ajal, di mana meninggalnya, kapan meninggalnya, bagaimana meninggalnya. Orang nggak pernah ada seorang ya, ini kejadian. Ada seorang dia nggak pernah keluar dari kampungnya berpuluh tahun, dia takut pulang. Dia maunya di kampungnya terus. Tapi karena saudaranya meninggal, tetehnya meninggal, keluar ke kampung tersebut, ke negeri itu. Ya, ke negeri itu. Kemudian sampai dia nggak sempat untuk turun dulu tahun berapa nih ya, tahun 70-an, 80-an ya. Nenek anak sendiri. Maksudnya dari kampung nih. Nggak pernah dia keluar dari kampungnya. Tetehnya meninggal di Pekanbaru. Pergi ke sana. Dulu susah jalan, susah kendaraan. Itu pun ikut kendaraan tentara. Sampai ke sana, sampai di kuburan tetehnya meninggal di situ. Di kuburan itu meninggal. Di kuburan tetehnya. Nggak pernah keluar dari kampung. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 1 jiwa pun nggak tahu di mana dia akan meninggal. Ya. Nah, ini yang kedua nih. Yang ketiga, amalnya, perbuatannya. Ditulis perbuatannya di sini. Kita ngapain, duduk, berdiri, lari, jungkir balik semuanya. Ya, semua gerak-gerik kita semua sudah ditulis rapi. Yang keempat adalah apakah dia orang bahagia atau orang sengsara. Apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka? Udah ditetapkan. Gak akan bertambah list penghuni neraka. Fulan. List penghuni surga. Fulan. Gak akan nambah, gak akan berkurang tuh. Ya. Udah jelas kita surga dan nerakanya kita tuh udah jelas. Mual pahili. Dan gak akan bertambah penghuni surga, gak akan berkurang penghuni surga. Gak akan bertambah penghuni neraka, gak akan berkurang penghuni neraka. Kita nanya kan. Sama, ada pertanyaan sekarang ini, kita ini. Itu sudah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah jelas surga dan nerakanya kita ya Rasulullah. Untuk apa lagi kita beramal? Untuk apa lagi kita berusaha beramal? Udah, kita tawakal sama takdir aja. Kan udah jelas surga dan nerakanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya'malu. Fakullun muyassarun lima kutibalah. Beramallah kalian. Karena setiap kalian itu dipermudah apa yang dituliskan untuknya. Ya. Karena setiap kalian itu dipermudah apa yang dituliskan untuknya. Kita harus berusaha. Nggak bisa kita berpangku tangan dengan takdir. Kita harus berusaha. Kita terus apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan.
Ya, kita nggak seperti robot. Tulisan takdir sudah jelas tuh. Allah berikan kita kehendak. Ya, Allah berikan kita kehendak. Kita bisa ke masjid, bisa kita ke tempat maksiat. Bisa kita sholat, bisa kita melakukan maksiat. Kehendak kita kan. Tetapi apa yang kita putuskan, apa yang kita kehendaki, itulah yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Ya. I'malu, kata Rasulullah, beramallah kalian. Karena kalian itu dipermudah apa yang dituliskan untuknya. Kalau memang baik, dipermudah kalian dalam kebaikan itu. Kalau memang buruk, dipermudah kalian dalam keburukan itu. Dipersulit untuk dia melakukan kebaikan. Ya, jalannya nggak ada. Memang kayak gitu. Baik. Nah, itu takdir ya. Jadi kalau suratan takdir itu ada kita beriman terhadap 4, yaitu ilmu Allah, Allah mengilmui apa yang akan terjadi, ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, itu semua dikehendaki oleh Allah. Nggak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali semua atas kehendak Allah. Yang keempat, Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Ya. Baik. Nah ini suratan takdir yang kedua. Yang ketiga, suratan takdir yang ketiga itu kapan? Di malam Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Qadar. Malam penulisan takdir. Ada qadar artinya azim, agung. Ada sebagian pendapat ya. Nah, dari mana kok kita tahu malam Lailatul Qadar itu penulisan takdir per tahun? Tadi penulisan takdir semuanya yang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada penulisan takdir per umur manusia. Ada penulisan takdir per tahun untuk seluruh alam semesta ini. Ya. Di surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam tersebut kami perinci secara detail. Setiap urusan ditulis semuanya secara detail. Apa yang akan terjadi sampai tahun depan, Ramadan tahun depan, Lailatul Qadar tahun depan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, penulisan takdir per harinya yang wa kullu yaumin huwa fi sya'an, dan setiap harinya Allah menentukan urusannya. Dan setiap hari Allah menentukan urusannya. Baik, 4. Penulisan takdir itu 4. Baik. Nah, ini wajib untuk kita imani. Kenapa? Karena ini semua berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita percaya kuat iman kita terhadap takdir, kalau iman terhadap takdir itu rukun iman yang keberapa? Iman terhadap takdir, rukun iman yang keberapa, Kang? Ibu-ibu yang keberapa, Ibu? Rukun iman yang ke-6. Apa itu? Iman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ada yang baik dan yang buruk. Ya, baik buruknya ketetapan takdir itu dilihat dari sisi makhluk. Sakitkah dia? Jatuhkah dia? Miskinkah dia? Susahkah dia? Musibah? Itu buruk. Tapi itu semua dilihat dari sisi makhluk. Kalau dilihat dari sisi Allah semuanya apa? Baik, nggak ada yang buruk. Ada hikmah di balik musibah yang Allah timpakan kepada makhluknya. Ada kebaikan untuk makhluk tersebut. Ada kebaikan untuk makhluk-makhluk yang lain. Misalnya nih, ada seorang ibu, seorang ayah, bayinya sakit. Dia bawa ke rumah sakit. Diinfus. Ada jarum besar ditusukkan ke tangan bayi itu. Infus. Besi, jarum besi. Zahirnya bagus nggak tuh? Jelek kan? Kita lihat buruk itu. Tapi ada hikmahnya nggak di balik itu? Ada hikmahnya biar sehatnya anaknya. Nah begitu takdir itu. Contohnya. Allah timpakan kepada seorang dia agak ada kesulitan, dia sakit, dia jatuh, dia ini dan itu. Ada hikmah di balik itu. Terkadang sampai akal kita menempuh apa hikmah di balik itu dan banyak lagi yang tidak bisa kita tempuh. Ya. Jadi baik buruknya takdir itu dilihat dari sisi makhluk. Kalau lihat dari sisi Allah semuanya itu adalah baik. Allah menimpakan sakit kepada orang tersebut untuk apa? Digugurkan dosa-dosanya. Mati dia nggak bawa satu maksiat.
nggak ada lagi dosa. Dia tinggal surga aja nih. Di alam barzah udah kenikmatan surga. Kuburan itu raudhatun min riyadil jannah. Muslim di kuburannya taman dari taman-taman surga. Sedangkan seorang kafir kuburannya hufratun min hufarin nar, liang dari liang-liang neraka. Ya. Nah, kalau dia terkena musibah, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Selain innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, dia apa sih kalimat itu apa? Kalimat untuk menyabarkan diri sebenarnya. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian untuk apa tadi? Untuk kita memuji Allah atas musibah yang menimpa kita. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang menimpa kita. Itu ucapan Nabi SAW ketika beliau sakit. Ketika beliau tertimpa musibah. Beliau mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, la yazalul bala fi mu'minin fi ahlihi wa malihi wa nafsihi hatta kharaja minad dunya wa laysa lahu khati'ah. Terus balak menimpa seorang mukmin pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya sampai dia mati, keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Habis dosanya karena sakit pusing. Pusing yang dia derita, migrain misalnya, demam, ya. Kalau dia terima itu dengan sabar sebagai penggugur dosa. Ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan hatta syauqatun yushaquha illa kafarallahu biha khataya. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa gundah gulana, letih, capek, pegal-pegal, kata Rasulullah nih. Nasab, pegal-pegal. Ya, wasab sakit, ham gundah gulana, gham pikiran yang berat. Ya. Kemudian hazan, sedih, sakit, sampai duri yang menusuknya kecepet, kasura, illa kaffarallahu biha khotoya. Kecuali dengan itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Kalau kita sabar. Kalau kita kesel, kita marah, nggak senang kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada istilahnya dulu takdir teh kejamnya. Itu nggak boleh ya, nggak boleh bilang kayak gitu. Kenapa? Berarti dia sudah memvonis perbuatan Allah itu nggak baik. Kejam perbuatan Allah, nggak baik. Semua ketetapan Allah itu baik. Ya. Man radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha, untuk dia ridha Allah. Man sakhita falahu sukhta. Dan siapa yang dia kesal, marah dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, maka untuk dia murka Allah. Allah marah sama dia. Ya. Sebagai penggugur dosa. Nah jadi apa namanya? Tadi untuk ketetapan takdir baik dan buruk itu dilihat dari sisi makhluk, begitu ya. Dan boleh nggak kita beralasan dengan takdir? Misalnya nih ada orang di zaman Umar bin Khattab, dia minum khamar. Kenapa engkau minum khamar? Takdir. Takdir. Dia beralasan dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Memang betul takdir. Ya. Tetapi apakah dia memang orang yang seperti robot? Tadi robot tuh gimana? Kan robot dia nggak bisa nggak bisa berbuat semau dia. Ya, atau bulu yang kalau dulu istilahnya bulu yang diterbangkan oleh angin. Nggak bisa dia melawan angin. Dia tergantung kemana angin terbang tuh. Nah, kita nggak seperti itu kan? Ya. Kita punya kehendak, kita bisa ke masjid, kita bisa ke tempat lain. Kita bisa baca Al-Qur'an, kita bisa lihat yang lain. Kita bisa dengar Quran, murattal, bacaan Quran, lantunan Al-Quran, kita dengar tuh Imam Masjidil Haram misalnya. Kita bisa dengar musik, bisa. Bisa beda-beda nih. Bisa pahala, bisa maksiat. Bisa pahala, bisa maksiat. Kehendak kita nih. Ya, nah. Ketika di zaman Umar ada yang minum khamar. Ditanya oleh Umar, kenapa kau lakukan itu? Takdir. Oh, takdir. Kalau gitu takdir juga saya sekarang mukulin antum.
Ya, dipukulin tuh sama Umar bin Khattab karena memang nggak ada hadnya, nggak ada apa namanya. Jadi tergantung kebijakan Amirul Mukminin pada saat itu. Dipukuli dia, ya, dipukuli pakai pelepah pelepah kurma dan pakai sendal. Tuh. Jadi nggak bisa seseorang dia beralasan dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Ya, dia hanya mencari pembenaran atas maksiat yang dia lakukan. Hanya mencari pembenaran. Boleh. Nah, kapan seseorang boleh untuk beralasan dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan? Boleh dalam Islam. Kapan, Kang Iqbal? Boleh beralasan dengan takdir. Ini udah takdir. Atas maksiat yang dilakukan. Tadi kan Anda bilang nggak boleh. Ya, ada kapan bolehnya dalam Islam. Nah, setelah bertobat. Kalau dia sudah bertobat boleh. Kamu dulu kayak gini, kayak gini. Iya, itu takdir. Karena udah tobat, karena udah tinggalkan itu. Boleh. Dia ngomong takdir. Itu sudah takdir. Boleh. Ya, kalau dia sudah bertobat. Tapi kalau dia nah mana nginum kene, takdir ya. Enggak bisa dia beralasan dengan takdir. Karena dia pada saat itu bisa untuk tidak bermaksiat, jelas ini ya. Tapi kalau dia sudah bertobat dari maksiat tersebut. Dulu kamu kayak gini, kayak gini, kayak gini dulu. Itu betul saya lakukan itu. Betul saya dulu kayak gitu. Tapi itu udah takdir. Saya udah bertobat dari itu semua. Saya nggak lakukan itu lagi. Ya, boleh. Mana dalilnya? Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa kesalahan ayah kita Adam? Makan apa? Makan buah khuld. Coba ya, makanan di surga itu bermiliar bentuknya. Macam-macam di surga itu. Ya. Macam-macam, buah pun macam-macam, minuman pun macam-macam. Dari sekian miliar, triliun jenis makanan kenikmatan surga, satu yang nggak boleh. Hanya satu yang nggak boleh. Jangan kau dekati pohon ini. Dihasut sama iblis. Wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau nggak kutunjukkan kepadamu pohon khuldi. Jadi yang menamakan buah khuldi itu bukan Allah ya. Yang menamakan buah khuldi itu iblis. Mau nggak kuberitahukan ada pohon yang kekal abadi. Kau mau makan itu kekal abadi di surga, kan enak nih, nikmat di sini, lezat di sini, bahagia kita. Kajamban gitu di surga. Benar nggak ada, makan terus, minum apapun yang dilakukan di sana, kenikmatan, nggak ada sedikit pun perih, sakit nggak ada, sedih nggak ada lagi. Ya, nggak sakit hati lihat temannya lebih, nggak ada lagi. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Sebelum masuk surga, orang-orang beriman itu dicabut-cabut hatinya, apa namanya? Penyakit-penyakit hatinya. Nggak ada lagi dengki, nggak ada semuanya duduk bahagia terus. Ya, makan keluar keringat wangi semuanya. Nggak ada sakit perut mau ke WC, nggak ada. Ya. Nah, mau nggak aku beritahukan wahai Adam, buah yang membuatmu kekal di sini. Wa mulkil la yabla, dan dengan engkau memakan buah tersebut, engkau mempunyai kekuasaan, kerajaan, subhanallah. Iming-iming setan, manis. Manis. Ya. Kata-kata indah, luar biasa. Ya. Sekarang bagaimana dipoles semua kejahatan, keburukan dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata indah, dengan kata-kata manis. Memang seperti itu setan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya, wa ajlib alaihim bisautika. Ya, dengan suaramu, coba. Dengan suaramu, dengan nyanyi-nyanyi, lalai orang, nggak fokus lagi, apa namanya? Nggak bisa lagi baca Quran. Yang sering dia dengar musik-musik sudah dari kecil, balonku ada 5 sampai gede apa? Ya. Al-Quran nggak bisa dia baca. Padahal Allah yang ngasih dia nafas. Allah yang ngasih dia mata. Allah yang ngasih dia semuanya. Kemudian dia nggak bersyukur dengan beribadah kepada Allah. Nah, kembali lagi. Nabi Adam makan buah khuld. Satu maksiat dilakukan oleh ayah kita Adam. Satu maksiat.
Enggak banyak maksiat dilakukan oleh ayah kita Adam. Satu maksiat, Allah turunkan Nabi Adam ke negeri yang penuh bala. Kita sekarang. Kalau ayah kita dulu nggak makan buah itu, oh kita udah jadi anak-anak surga. Ya. Kita jadi anak-anak surga. Kita nggak ada perih, nggak ada sedih, nggak ada kecewa, nggak ada sakit, nggak ada sakit kepala, nggak ada lagi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghujat Nabi Adam. Ya Adam, ya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Kenapa? Kan banyak makanan. Kenapa engkau pilih satu makanan itu? Karena itu kami jadi anak-anak dunia nih. Tinggal di dunia. Nabi Musa sesat. Sesat apa namanya nih? Jalan. Sesat di jalan. Apa? Ya, sesat di jalan ya. Sabra dinten. 40 tahun kita tersesat 1 jam, aduh kemana ya? Tersesat di jalan, keliling-keliling aja terus selama 40 tahun Nabi Musa alaihissalam. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Di surat Al-Maidah Allah sebut. Sakit gimana perasaan? Ya, baik. Apa kata Nabi Adam? Wahai Musa, apakah engkau menghujatku untuk sesuatu yang sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi? Nah, jadi Nabi Adam bertobat dengan takdir. Ini sudah takdir memang. Dan aku bertobat kepada Allah. Ya. Summa taba alaihi wa ana. Jadi boleh untuk beralasan dengan takdir kalau sudah bertobat dari maksiat. Tidak boleh beralasan dengan takdir kalau dia mencari pembenaran atas maksiat yang dilakukan. Ya, kenapa dia ini saya bermaksiat udah takdir, ngapain kamu ngelarang-larang saya? Ini udah takdir. Kenapa dia nggak bilang kayak gitu? Kalau dia ke masjid, sholat tahajud, dia ke masjid, sholat duha. Kenapa nggak pas kayak gitu dia bilang, ini takdir saya nih sholat. Takdir saya baca Quran terus setiap hari 1 juz. Kenapa dia beralasan dengan takdir hanya untuk maksiat yang dia lakukan? Hanya mencari apa? Pembenaran. Gak pernah dia bilang, wah saya baca Quran terus di masjid 1 juz setiap hari. Iya mah takdir. Gak ada dia bilang kayak gitu kan. Ya, beralasan dengan takdir atas maksiat yang dilakukan. Baik. Ya, kemudian juga kenapa kita juga tidak bisa beralasan dengan takdir? Karena Allah berikan kita 2 hal. Yang pertama, Allah utus kepada kita Rasul, Nabi, membawa kitab. Dengan itu kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu dengan Al-Quran, ya, mana yang syirik, mana tauhid. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya. Kemudian Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melakukan yang halal dan untuk bisa melakukan yang haram. Allah berikan kita, kalau sifat kita ini ikhtiar, kita bisa melakukan. Ya, jadi 2 hal nih. Kalau satu di antara 2 ini tidak ada, Allah kasih uzur kita. Ya. Misalnya seseorang dia tinggal di negeri yang tidak ada di sana kaum muslimin. Ya. Enggak pernah orang tua dia ngajarin tauhid, dia mati dalam keadaan kesyirikan atau mati dalam keadaan kekufuran. Tidak ada yang menyampaikan Islam karena memang terisolasi. Dia di dalam hutan misalnya. Atau dia tinggal di satu pulau. Berpuluh tahun, beratus tahun di sana, enggak ada dai yang ke sana, mati dia di sana. Allah ampuni mereka. Allah tidak akan azab mereka. Karena tidak sampai ilmu ini kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kita kemampuan. Kita tahu nih yang halal, yang haram.
Kita bisa melakukan yang halal dengan yang haram. Kalau kita nggak ada pilihan, nggak boleh. Kamu harus membunuh. Kalau nggak kamu dibunuh. Ya, dalam Islam dia nggak boleh membunuh orang. Nggak ada nyawa dia lebih berharga daripada nyawa orang lain tersebut. Langsung dipaksa. Ini pistolnya. Pistolnya dipegang tangannya, kemudian ditarik pelatuknya, ya pakai jari dia, kemudian ditarik jari dia ini. Dia sudah menolak nih. Nah dia udah nggak ada kuasa lagi. Dia nggak berdosa di sini. Jelas ini? Tapi kalau dia punya pilihan, dia tetap berdosa. Nah, jadi seseorang tidak bisa beralasan dengan takdir karena dua hal. Yang pertama apa? Allah sudah turunkan kitab, Allah sudah utus Rasul. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada kita kemampuan, kehendak. Ya, jangankan misalnya saya riba nggak tahu itu haram, ya kredit motor, mobil, rumah, apabila gimana sekarang kalau kreditnya ribanya di mana? Ribanya teh riba jahiliyah imma antakdi wa imma anturbi. Kata Rasulullah SAW, riba jahiliyah itu bayar sekarang kalau nggak kena denda. Ada nggak itu di kredit-kredit? Itu kata Rasulullah riba jahiliyah. Itu kata Rasulullah riba jahiliyah. Di kredit-kredit ada tuh. Oh saya nggak tahu hukum kredit. Kenapa nggak belajar? Orang Yahudi dan Nasrani, mereka cukup mendengar sekali nama Nabi Muhammad, kemudian mereka mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang datang dari Muhammad, masuk neraka. Kenapa nggak belajar? Kata Rasulullah, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani tsumma yamut. Yauma yamut la yu'minu bi illa kana min ahlin nar. Tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani dia mendengar namaku. Kemudian dia mati. Di hari dia mati dia tidak beriman dengan apa yang datang kepadaku kecuali dia menjadi penghuni neraka. Kita Muslim, adzan bersahutan, keluarga Islam. Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak tahu riba? Kenapa nggak tahu pinjol? Kenapa nggak tahu judol? Judol, pinjol, nanti. Judi online. Kenapa nggak belajar? Ya, nggak ada alasan. Apalagi berbahaya lagi ketika seorang saya mah nggak mau belajar Islam. Semakin tahu, saya semakin riuh, semakin ripuh. Itu sebagai pembatal keislaman dia. Cukup ucapan itu sebagai pembatal keislaman. Keluar dia dari Islam, bisa kafir dia. Dikasih ini ayatnya, embung. Ayo belajar, embung. Cukup itu di antara waman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha." Siapa lagi orang yang lebih zalim daripada seorang yang dia diingatkan ayat-ayat Allah tetapi dia berpaling. Dia melawan, dia berpaling, enggak mau saya dengar. Anti. Bukannya dia mengakui kesalahan, saya betul maksiat, tapi saya belum bisa meninggalkan maksiat ini. Yang seperti ini masih ada harapan diampuni oleh Allah nih. Berbeda dengan dia yang menentang, menolak dari awal, nggak mau dia dengar ayat Al-Quran sedikit pun, nggak mau dia tahu Islam. Itu sebagai pembatal keislaman, udah kafir bisa kayak gitu. Ya, nah, tadi jelas ya, ada dua hal. Dengan dua ini seorang dia nggak bisa beralasan dengan takdir. Yang pertama apa? Diutusnya Rasulullah, kemudian dibawa dengan Al-Quran. Yang kedua apa? Diberikannya kemampuan kita untuk melakukan yang baik dan melakukan yang buruk. Baik. Nah, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ini belum kita bahas dari sini dulu ya. Nanti kita bahas lagi tentang kita harus membenarkan apapun yang datang dari Nabi SAW, dari tanda-tanda hari kiamat, ya perjalanan ruh, kita perlu bahas. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nah, Bang Felis. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Kepada Ustaz dan guru kita, kepada Ustaz dan keluarga, Amin. saudara muslim di sini yang di Indonesia dan semuanya Ustaz. Amin. Pertanyaannya Ustaz tadi soal takdir tadi yang Allah tuliskan pada saat takdir umri Ustaz.
pada Ya, saat malaikat meniupkan roh ke janin, ya, ada dituliskan kita sudah penghuni surga atau neraka. ya. Kalau misalnya kita boleh nggak optimis atau suzon bahwa wah Allah, maksudnya sebagai motivasi atau apa lah itu untuk bahwa Allah pasti menuliskan saya penghuni surga atau Kalau neraka. pasti, nah, Atau misalnya semoga Allah boleh. Kalau semoga boleh. Kalau memastikan nggak boleh. Banyak orang su'ul khotimah. Ya, ada orang yang di awalnya dia bahkan dulu pernah membela Islam, luar biasa, dia dahsyat dalam membela Islam. Bahkan dia menulis kitab belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya, membantah orang-orang ateis, membantah orang-orang, tapi kemudian dia su'ul khatimah. Ya, nggak tahu akhir kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Akhir sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Ya, kita nggak tahu. Kita hanya berharap. Kalau tadi berharap semoga itu nggak apa-apa Bang Felis. Tapi kalau seandainya kita memastikan, kita nggak tahu akhir kita gimana. Karena itu kita minta istiqomah. Ya ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita berhusnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Kita terus berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, tapi kalau untuk memastikan nggak bisa, nggak boleh bahkan. Nanti di sana ada ujub, ada tazkiyatun nafs, ada mensucikan diri. Nah, kalau memastikan. Tapi kalau harapan dia masih jaga-jaga, ya berwaspada. Nah, dan tidak ada ya seorang pun yang tahu ketetapan takdirnya. Ada sebagian orang bilang, kalau seandainya ketetapan takdir saya neraka, untuk apa saya sholat, ibadah, sedekah? Kalau seandainya ketetapan takdir saya neraka, untuk apa saya sholat, ibadah? Ya mau untuk apa? Mending kafir. Mending maksiat terus. Ngapain dia ibadah? Karena udah jelas ketetapan takdirnya apa? Neraka. Tapi tahu nggak antum? Tapi kamu tahu dari mana? Nggak ada yang tahu. Malaikat aja nggak tahu. Jangan sok tahu. Berapa banyak orang yang dia melakukan maksiat, akhirnya dia sujud, mati sujud. Husnul khotimah untuk dia. Berapa banyak? Nggak ada yang tahu. Orang kadang ibadah, janggut semua ini. Su'ul khotimah. Meninggal berjudi, meninggal minum khamar, meninggal berzina. Su'ul khotimah. Ada yang seperti itu. Rasulullah yang bilang. Karena memang ketika dia berpenampilan baik, soleh itu hatinya riya. Ingin disagungkan oleh orang, ingin dipuji oleh orang, ingin dihormati oleh orang. Allah ingin perlihatkan isi hatinya. Dengan dia diberikan su'ul khotimah. Kayak gitu. Kita nggak tahu isi hati, kita nggak tahu akhir hidup kita, nggak tahu. Kita tetap berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga Allah itu. Ya. Ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi Islam. Barang Allah itu adalah Islam. Seorang yang masuk, yang pegang dia Islam, surga untuk dia, kenikmatan abadi. Dan dipegang gak mudah. Banyak begal di jalan Allah itu. Banyak begal. Iblis bilang ke hadapan Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk menghalangi orang-orang yang berjalan di jalanmu yang lurus itu ya Allah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai engkau mendapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur ya Allah. Begal. Belum lagi dai-dai yang membawa seseorang ke neraka jahanam. Dipoles kesyirikan dipoles jadi boleh. Nyembah kuburan, nyembah api, nyembah batu, nyembah pohon keramat, nyembah apalagi dewa Ganesha tuh, nyembah dia ke dewa-dewa. Dai-dai yang bawa. Ya, kemudian menghujat-hujat pemerintah, mencaci-caci pemerintah.
Ya, kemudian bom bunuh diri, surga mau jadi apa iming-imingnya tuh? Badai jadi panganten cenah. Panganten bom bunuh diri di masjid. Alhamdulillah. Polisi dibunuhin. Dai membawa begal mereka itu membawa orang-orang ke pintu neraka jahanam. Penampilan syar'i. Hati-hati dalam belajar ilmu agama. Salah meleset dikit pun masuk neraka juga. Atas nama agama. Atas nama agama. Tadi yang menyembah-nyembah kuburan, ada pakai apa namanya? Pakai penampilan. Enggak, penampilannya serban, penampilannya janggotan. Yang bawa orang menuju kesyirikan. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, hafid Quran. Menyimpang. Kata Rasulullah, kilabun nar, anjing neraka mereka itu. Hati-hati. Ya. Nah, maksudnya apa namanya? Ini bukan pertanyaan Bang Felis, bukan. Maksudnya ini ya Bang Felis ya. Apa namanya? Kita harus hati-hati. Begal Siratul Mustaqim ini banyak. Iblis paling depannya. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, nakut-nakutin pakai anak, pakai harta, ya, nanti perusahaan antum, nanti anak antum kayak gini, nanti ini kayak gini, di terus was. Ya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin kajian kita di pagi ini sampai sini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.